postingan Ahmad Dhani di hari bahagia pernikahan putranya El Rumi dan Syifa Haju. Postingan itu menyentil dan menggarisbawahi bahwa anak-anak laki-laki itu milik ayahnya di bawah judul belajar agama lebih dalam. Entah apa maksud postingan Ahmad Dhani tersebut, namun sebelumnya Maya Estianty memposting video proses pengajian dan siraman El Rumi di mana ia mencurahkan isi hatinya sembari menangis soal berpisah dengan El Rumi sejak kecil dan sejak itu tidak bisa memeluknya lama-lama. Lalu tak kalah menggeltik lagi adalah postingan Ahmad Dhani pada momen akad nikah El Rumi dan Syifa Haju kemarin, di mana pada hari yang sama ayah Maya Estianty juga membuat postingan yang maknanya tak kalah menggelitik juga. Semua itu seakan berkecamuk di dunia maya, sementara di dunia nyata kemegahan dan kemeriahan pernikahan El Rumi dan Syifa Haju begitu berkesan. Belum lagi dihadiri oleh para bintang dan para politisi papan atas termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Semua terkesan dengan pernikahan El Rumi dan Syifa Haju lalu menghaturkan doa. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di balik kemewahan dan kemegahan pernikahan pasangan El Rumi dan Syifa Haju terpampang suatu momen yang menarik perhatian publik. Hal itu khususnya pada momen digelarnya acara pengajian dan siraman El Rumi. Pada momen tersebut, Maya Estianty tampak menangis ketika mengungkapkan perasaannya sekaligus harapannya. Ia mengungkap perasaannya sebagai seorang ibu yang dahulu pernah harus berpisah dengan El Rumi ketika ia masih kecil dan kegundahan hatinya karena sejak itu ia tidak bisa memeluk El Rumi lama-lama. Seperti inilah momen pilu Maya Estianty ketika prosesi siraman El Rumi berlangsung. Tapi kemudian di usiamu yang baru 8 tahun kita pernah harus berpisah. Tapi berpisah untuk sementara waktu. Melepasmu sekali lagi nak untuk ketiga kali. Dari hari itu Bunda belajar menjadi ibu yang tidak bisa memeluk kamu setiap hari. Terus saat kamu remaja, Bunda ngelepasin kamu lagi. Kamu harus sekolah ke London. Saat perpisahan itu, Bunda masih ingat. Bunda memang tersenyum di depan kamu. Tapi di belakang kamu, saat Bunda meninggalkan dormitori yang sempit, itu Bunda menangis terisak-isak. Melakukan lagi untuk hal yang sama, yaitu melepasmu sekali lagi nak. Syifa untuk selalu memeluk EL sering-sering dan yang lama ya. Lebih lama dari yang pernah Bunda lakukan. Karena Bunda tidak bisa melakukan itu sampai hari ini. Di sisi lain, pada hari yang sama, mantan suami Maya Estianty, yaitu Ahmad Dhani, juga memposting foto dirinya tengah duduk berdua dengan El Rumi saat El masih kecil, dalam balutan jas hitam yang tampak elegan. Belajar agama lebih dalam. Pernyataan anak laki-laki adalah milik ayahnya merujuk pada hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud yang menyatakan, engkau dan hartamu milik ayahmu. Ini bermakna ayah memiliki hak atas harta anak untuk kebutuhan mendesak dan anak laki-laki menjadi penerus tanggung jawab ayah sebagai pemimpin keluarga serta wajib berbakti dan menafkahi orang tua. Tulis Ahmad Dhani. Meskipun nada postingan mereka ada kaitannya, namun tidak diketahui dengan pasti apakah postingan Ahmad Dhani tersebut ada kaitannya dengan postingan Maya Estianty.
Ketika ditanya awak media terkait maksud dari postingannya soal hadis tersebut, terungkap jawaban yang mengejutkan dari Ahmad Dhani. Menurutnya, postingannya tersebut sebenarnya hanyalah suatu diskursus saja. Karena di matanya banyak orang tidak memahami hadis Nabi. Karena itu ia menganjurkan orang-orang agar belajar lagi. Menjadi milik orang tuanya seperti apa? Itu sebenarnya kan diskursus ya. Sebenarnya diskursus bahwa banyak orang menyalahpahami soal hadis Nabi. Jadi supaya orang itu belajar lagi namanya asbabul wurud, sebab-sebab diturunkannya hadis ya. Bahwa memang ada hadis ibumu itu, tapi dalam konteks melayani, bukan dalam konteks berbakti. Itu yang saya dengar dari Ustadz Adi Hidayat. Itu diskursus saja gitu, supaya orang juga lebih mempelajari lagi bahwa ada hal-hal hadis yang sebenarnya perlu dipelajari konteksnya, asbabul wurudnya gitu. Artinya bukan ditujukan khusus untuk L gitu ya? Bukan, ngapain. Saya dapat jatah tuh 150 orang. Ini nggak banyak. Kan bukan acara ngunduh mantu. Jadi sekali lagi harus dijelaskan, ini bukan acara ngunduh mantu. Jadi ini acaranya acara dari keluarga Siva. Acara dari keluarga Siva. Saya hanya dikasih undangan 150. Tentunya ada ribuan yang tidak terundang. Ya kan ada tamunya Bunda Maya, juga ada tamunya L, Siva gitu. Belum ngomong saya. Mungkin kalau nggak jadi ya, kalau misalnya nggak jadi yang acara untuk mati, mungkin nanti di pernikahannya Dul sama Tisa aja lah. Pernikahannya Dul Tisa tahun depan nanti tidak ada acara lain selain acara, karena kan Tisa kan ayahnya sudah meninggal dan otomatis ayahnya kan saya juga. Jadi ya mungkin ya lebih fokus satu acara saja gitu. Tak hanya itu, pada momen pernikahan El Rumi dan Syifa Haju berlangsung, Ahmad Dhani kembali memposting sesuatu yang menggelitik di akun sosial media pribadinya. Ia memposting foto tengah berempat dengan Al, El, dan Dul ketika mereka masih kecil dengan caption soal bagaimana anak laki-laki dididik dalam keluarga. Laki-laki beneran harus dididik, ayah yang juga laki-laki beneran. Sementara itu, di hari yang sama pula, ayah Maya Estianty yaitu Harjono Sigit memposting sesuatu di akun sosial media pribadinya tentang ajakan untuk makan kenyang jika lapar agar tidak mudah baper. Mari kita makan kenyang, yuk biar gak mudah baper kalau lapar. Lantas, benarkah postingan ayah dari Maya itu ada kaitannya dengan postingan Ahmad Dhani tadi? Atau kedua postingan tersebut hanya kebetulan saja dibuat? Sebelumnya, musisi Ahmad Dhani yang notabene ayah dari El Rumi mengungkapkan bahwa pada prosesi siraman dan pengajian yang dihadiri keluarga besarnya dan berjalan dengan khidmat, ia sempat meluapkan kemarahannya atas El Rumi karena jelang pernikahan ia masih sibuk bekerja. Namun Ahmad Dhani sebelumnya pun telah mengungkap bahwa konsep resepsi pernikahan El Rumi dengan Syifa Haju akan lebih besar dari resepsi pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dagis sebelumnya. Tak hanya itu, ketika itu Ahmad Dhani sudah membocorkan konsep pernikahan putranya, di mana juga akan dihadiri dan dimeriahkan oleh penampilan penyanyi internasional berinisial B. Saya sempat marahin dia juga, dia masih kerja gitu. Alasannya apa Pak? Nggak tahu saya kenapa dia masih kerja. Ya harusnya kan dipingit kan nanti. Nggak ada dipingit ya Pak? Iya nggak ada. Pokoknya saya sudah berhasil mendidik Al untuk masuk ke dalam panggung berikutnya. Ini kan resepsi kan. Resepsi ini lebih besar daripada resepsinya Al. Tapi ya jauh lebih kecil daripada unduh mantunya Ahmad Dhani. Kau punya cucu berapa dari? Sebanyak-banyaknya lah. Saya aja 5 ya kan. Di sisi lain, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadiri resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Haju. Lantas,
Seperti kesan dan doa Presiden Prabowo usai hadir di pernikahan putra dari sahabatnya ini. Resepsi pernikahan megah dan mewah yang digelar El Rumi dan Syifa Haju di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta Selatan tak hanya dihadiri para selebriti, tapi juga sejumlah politisi kawakan. Tampak hadir Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo mengaku hadir karena ia sahabat baik musisi Ahmad Dhani. Orang pertama di Indonesia ini juga menyampaikan doa terbaik untuk rumah tangga yang dibangun El Rumi dan Syifa Haju. Ini mendatang Ya, ini karena saya sahabat baik sama Pak Ahmad Dhani, seluruh keluarganya. Ya, saya kira wajar dan baik. Ya, saya datang diundang. Alhamdulillah baik, semua lancar. Makan kari laksa. Doanya Pak mungkin untuk mempelai. Pasti yang terbaik untuk mereka. Artis Jennifer Chopin yang juga hadir di pernikahan El Rumi dan Syifa Haju tanpa didampingi kekasihnya pesepak bola timnas Indonesia Justin Hopner karena tengah bertanding mengaku ikut senang dan bahagia dengan pernikahan yang dibangun El Rumi dan Syifa Haju. Pasalnya, Jennifer Chopin sejak awal mengikuti arah pacaran ala El Rumi dan Syifa Haju yang akhirnya berujung di pelaminan ini. Di matanya, El Rumi pandai memperlakukan Syifa Haju bak permaisuri. Ia mendoakan yang terbaik untuk pernikahan El Rumi dan Syifa Haju, langgeng, bahagia, setia, dan selamanya. Panjang ya perjalanannya, aku juga ngikutin gitu dari awal mereka deket sampai akhirnya nikah. Kayak seneng aja, kayak akhirnya Syifa mendapatkan seseorang yang beneran nge-treat dia how she's supposed to be treated, kayak a princess, a queen, perfect. Ya, seneng banget hari ini datang ke acara nikahannya El dan Syifa. Pastinya seneng banget bisa ngelihat Syifa ada di titik ini setelah berteman sama dia lama banget, ngelihat how happy she is, apalagi tadi di dalam they both look so beautiful, happy, and they're just so in love. Pokoknya all the best, doa terbaik buat mereka. Selebgram Fiorenita Susanto juga tampak hadir di resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Haju kemarin. Hadir dalam balutan dress berwarna hitam, Fior begitu ia biasa disapa mengaku membawa angpau sebagai kado untuk pernikahan El Rumi dan Syifa Haju. Mengaku hadir atas undangan El Rumi yang dikenalnya ketika tampil dalam salah satu program komedi bersama, Fior menyampaikan harapan dan ucapan selamat serta doanya untuk El Rumi dan Syifa. Bawa kado apa? Bawanya ini, angpau. Bawa apa? Emang Aku tuh undangannya kan online ya. Jadi aku lupa lihat ituannya, apa namanya, temanya. Pokoknya udah pasti meriah lah ya. Kalau El mah tapi dress code-nya memang hitam. Fotonya hitam, Kak. nggak tahu. Di undangan apa di baju undangan? Di undangan. Ada tiap kondangan aku pakai baju hitam. Oh gitu. Antar blunder kayak aku diundangnya sama El. Soalnya aku kenalnya sama El, pernah satu program acara komedi. Semangat ya El, Syifa, kalian langgeng terus sampai maut memisahkan. Semoga dapat bayi-bayi gemoy buat nemenin si Nika nanti. Di sisi lain, terungkap kesan, dukungan dan doa dari sahabat selebriti untuk pasangan pengantin baru El Rumi dan Syifa Haju di hari resepsi pernikahan mereka kemarin. Lantas, seperti apa doa para sahabat selebriti untuk cinta yang dibangun El Rumi dan Syifa Haju ke depan? Artis lain yang juga hadir di pernikahan El Rumi dan Syifa Haju adalah pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Keduanya turut gembira dan bahagia dengan jalinan cinta El Rumi dan Syifa Haju yang kini berujung di pelaminan. Pasalnya, keduanya menilai bahwa pasangan El Rumi dan Syifa Haju merupakan pasangan yang cocok. Terungkap pula harapan yang indah dan doa terbaik dari Atta dan Aurel untuk El Rumi dan Syifa Haju. Ya, alhamdulillah seneng banget pastinya karena lumayan
juga ya dari yang mereka awal kenalan gitu. Karena kan kadang kita kalau lagi arisan gitu kita suka cerita-cerita gitu. Jadi dengar ceritanya ikut seneng lah gitu, ikut bahagia juga. Melihat mereka pasangan ini. Lucu banget. Kalau ngeliat tuh kayak apa ya? Mungkin karena mereka sama-sama, maksudnya satu cantik, satu cakep, jadi pas gitu. Terus sama-sama baik, orangnya tulus, jadi ya cocok banget. Sama-sama karakternya lembut, saling melengkapi, dan cocok lah ganteng sama cantik. Doanya Semoga El Rumi dan Syifa menjadi pasangan yang harmonis. amin, Sakinah mawaddah warahmah, lanjut terus sampai kakek nenek, sampai punya anak-anak yang lucu-lucu. Selalu jadi pasangan yang hebat. Bawa kado apa malam ini? Ada deh. pastinya doa yang paling penting kan doanya yang buat mereka. Artis yang masih jomblo Boy William juga tampak hadir di pernikahan El Rumi dan Syifa Haju. Boy rupanya juga mengamati jalinan asmara pasangan El Rumi dan Syifa Haju selama ini. Karena itu, Boy punya kesan tersendiri terkait pasangan ini, yang di matanya merupakan pasangan romantis. Boy pun mengucapkan selamat kepada keduanya sebagai pengantin baru, juga mendoakan yang terbaik untuk pernikahan El Rumi dan Syifa Haju. Mereka pasangan yang romantis lah, kita ngikutin juga di sosmed, cocok mereka berdua. Lucu aja ngeliatin love story-nya mereka, jadi didoain yang terbaik selalu. Selamat buat El dan buat Syifa, semoga langgeng selalu dan happy selalu. Didoain yang terbaik lah buat mereka berdua. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan Nediti Sataati Itati. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.